183 ekor sapi di Kabupaten Kendal terindikasi LSD. Penyakit ini ditandai dengan adanya benjolan pada tubuh sapi dan dapat menghitam yang menurunkan daya jual hewan. Pembukaan Pasar Imlek Semawi Semarang dikunjungi oleh ribuan pengunjung yang datang dari dalam, luar kota maupun mancanegara. Helatan Tahun Baru Imlek di Kelenteng Hokkien Bio Kudus digelar sederhana. Hanya ada sembahyang tengah malam tanpa ada gelaran khusus mendekati Tahun Baru. Selamat sore pemirsa, bersama saya Amira Soraya, inilah Jateng hari ini. Lambis skin disease atau LDS yang menyerang hewan khususnya sapi semakin menjalar. Tercatat sebanyak 183 ekor sapi terindikasi penyakit yang ditandai dengan benjol-benjol di kulit tersebut. Menurut catatan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal, LSD sudah menyebar di 13 kecamatan sehingga diperlukan penyembuhan. 35,7 jadi normal. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan atau PKH Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kendal Puji Yono menjelaskan, penyakit kulit berbenjol atau LSD ini adalah penyakit infeksi pada sapi dan kerbau yang disebabkan oleh lambis skin disease virus dengan ciri-ciri adanya nodul-nodul yang keras pada kulit di hampir seluruh bagian tubuh. Puji menambahkan meski penyakit ini bisa disembuhkan, namun jika sudah terlanjur parah, benjolan-benjolan akan pecah dan menimbulkan bekas menghitam, sehingga bisa mengakibatkan harga hewan ternak menjadi jatuh. Lebih lanjut, Puji mengatakan pihaknya telah melakukan komunikasi serta memberikan informasi dan edukasi kepada para peternak. Dirinya juga mengimbau kepada para peternak untuk menjaga kebersihan kandang karena faktornya adalah lalat dan nyamuk yang membawa virus, selain itu juga memberikan makanan yang baik. Untuk penanganannya, jelas Puji pihaknya telah melakukan berbagai langkah antisipasi. Salah satunya dengan terus memberikan vaksin LSD kepada hewan ternak sapi di Kendal. Tercatat yang sudah divaksinasi LSD sebanyak 597 ekor, sedangkan sisa vaksin masih 923 dosis. DPP Kendal telah mengajukan kepada pemerintah pusat untuk pendistribusian sebanyak 10.000 vaksin LSD, sehingga diharapkan seluruh hewan ternak di Kendal bisa tervaksinasi. Jadi saat ini sudah ada sekitar 605 ekor yang kita vaksinasi dan terus kita melakukan vaksinasi dengan target untuk tahun ini 10.000 dosis. Kemudian himbauan kepada masyarakat untuk saat ini untuk mengurangi pemasukan ternak dari luar daerah atau terutama daerah yang sudah terpapar LSD maupun PMK, kemudian selalu menjaga kebersihan kandang, memberi pakan yang baik, dan kami juga terus memberikan edukasi agar terus melakukan biosecurity di kandang, dan selanjutnya mudah-mudahan LSD ini bisa kita cegah secepatnya, tidak menyebar sampai ke seluruh di Kecamatan Kabupaten Kendal. Salah satu peternak Mahmudah warga desa Margosari, Kecamatan Patepon mengaku sudah mengetahui adanya penyakit LSD. Pihaknya selalu memastikan bahwa kandang selalu bersih dan kesehatan hewan juga selalu diperiksa. Model pemasarannya kita beli, nyampe di rumah itu sudah datang pembelinya, Mas. Gitu. Banyak kan dari mana yang beli itu, Bu? Orang mana? Kebanyakan kita masuk dari jagal-jagal Pekalongan. Rata-rata per hari atau per berapa hari, Bu, penjualannya? 5 hari sekali tiap pasaran. Berapa kita, banyak, Bu? 4-5 truk. Sementara itu, salah seorang perawat sapi milik Mahmudah, Amda Alit, mengatakan selalu menjaga kebersihan kandang karena kebersihan sangat menentukan kesehatan hewan. Dari Kendal, Unggul Priambodo, Lingkar TV, melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian terjadi pada gelaran Grebek Sudiro yang berlangsung di depan Pasar Gede Solo pada Minggu sore 15 Januari 2023. Kini pelaku yang merupakan wanita Parubaya dan berasal dari Indramayu tersebut telah diamankan di Mapolresta Solo untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Setelah Liong dari Seribu Sangga, kita lihat Pencurian sebuah ponsel di kawasan Pasar Gede Solo terjadi pada Minggu lalu.
di mana peristiwa tersebut terjadi saat acara Grebek Sudiro 2023 berlangsung. Dalam aksinya, pelaku memanfaatkan keramaian warga saat berdesak-desakan berebut kue keranjang yang dibagikan oleh panitia. Saat itu pelaku mencuri sebuah ponsel milik seorang perempuan di mana ponsel korban saat itu berada di dalam tas. Korban baru menyadari bahwa ponselnya hilang ketika acara pembagian kue keranjang telah selesai, hingga akhirnya korban melapor ke petugas keamanan yang berjaga di pos Pasar Gede Solo. Aksi pelaku terungkap usai petugas melakukan pengecekan rekaman CCTV yang ada di kawasan tersebut. Hingga akhirnya petugas kepolisian dari Polsek Jebres berhasil menangkap pelaku yang merupakan seorang wanita paruh baya. Dicari orang yang dicurigai tersebut, dia bawa security, kemudian ditemukanlah bahwa perempuan ini berinisial T ini, asal Kecamatan Kerangkeng, Kabupaten Indramayu ini, mengambil handphone merek Infinix punya ibu yang berinisial D. Itu apa? Kapolsek Jebres Kompol Muhammad Fadlan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap pelaku pencurian HP tersebut. Dan kini pelaku telah diserahkan ke Mapolresta Solo untuk diperiksa lebih lanjut terkait kasus tersebut. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Pemegang saham Persebaya Surabaya Azrul Ananda bertemu dengan Wali Kota Solo, Jawa Tengah Gibran Raka Buming Raka. Mereka membahas soal Kongres Luar Biasa atau KLB PSSI, di mana Azrul mencalonkan diri sebagai exco. Masih di mana-mana bisa akhir tahun juga. Pertemuan di kantor Wali Kota Solo, Jawa Tengah ini juga diikuti oleh salah satu Direktur Persis Solo, Kevin Nugroho. Pertemuan berlangsung tertutup dengan sejumlah pembicaraan terkait dengan Kongres Luar Biasa PSSI. Seperti diketahui, nama Azrul Ananda muncul di calon Wakil Ketua Umum serta anggota Eksekutif Komite atau Exco. Namun Azrul menegaskan jika dirinya tidak pernah mencalonkan diri. Namanya muncul karena dicalonkan dan dia bersedia menjadi calon Exco PSSI. Hanya saja untuk Wakil Ketua Umum pemegang saham Persebaya Surabaya ini menegaskan tidak akan mau walau didukung dan dicalonkan. Terkait hal ini, Azrul mengatakan setelah ada pembicaraan dengan Erick Thohir. Untuk dicalonkan itu kan harus ada kesediaan dari yang bersangkutan. Jadi untuk namanya supaya muncul di daftar itu tidak harus mencalonkan. Jadi saya tidak pernah mencalonkan sebagai Wakil Ketua Umum. Tapi ya saya memang sudah menyerahkan surat kesediaan untuk dicalonkan sebagai exco. Jadi untuk menegaskan saja bahwa saya sama sekali tidak mencalonkan dan tidak ingin menjadi Wakil Ketua Umum. Gibran sendiri tidak banyak berkomentar karena memang tidak mengikuti pemilihan tersebut. Hanya Gibran mendukung langkah Azrul karena menilai sosoknya yang kompeten dan memahami sepak bola Indonesia. Juga dukung Mas Azrul, exco. Ya nanti ya, yang jelas beliau ini adalah salah satu tokoh yang kita diskusi terus dari awal tentang perkembangan dan kemajuan sepak bola di Indonesia. Azrul Ananda sendiri dikenal dekat dengan Gibran, apalagi dengan Kaisang Pangarep selaku Direktur Persis Solo. Mereka bahkan menjadi pendorong untuk dilakukannya RUU PSPT Liga Indonesia Baru dan KLB PSSI. Dari Solo, Raditya Hermansyah, Lingkar TV, melaporkan. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Jateng hari ini. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat.
merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng Terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, kita tak selamanya indah, adik. Kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantu tetap mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Masih bersama Jateng hari ini pemirsa, Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan, dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia salurkan ribuan paket sembako kepada pegawai rokok yang terkena dampak banjir. Sebanyak 6.892 paket sembako berisi beras 5 kg dan mie instan dibagikan ke beberapa pabrik terutama PT Nikorama Citra Tobacco. Pembagian paket sembako tak hanya dipusatkan di PT Nikorama Citra Tobacco, namun di perusahaan lain yang para pekerjanya juga terdampak. Terdapat 400 pekerja PT Nikorama yang terkena dampak banjir. Hal ini tergolong paling banyak dan disusul PT Wikatama sebanyak 370 orang. Bantuan yang diberikan bersumber dari pimpinan unit kerja dan sejumlah pihak, sehingga terkumpul kurang lebih 192 juta untuk para korban banjir. Kegiatan penyaluran bantuan juga bukan kali pertama dilakukan. Para pekerja yang terkena dampak berasal dari Undaan dan Mejobo. Air masuk menggenangi rumah mereka sehingga pada awal banjir hanya ada 74% pekerja yang masuk untuk bekerja. Waktu korban banjir pertama kali, minggu pertama itu mereka rata-rata tidak bisa bekerja. Rata-rata tidak bisa masuk bekerja karena satu, jalannya yang tidak bisa dilalui, yang kedua rumahnya juga terendam banjir seperti itu. Inilah tujuan kami. Oke, siap. Jadi tidak ada istilah pencitraan, memang ini kewajiban organisasi, kewajiban organisasi untuk membantu mereka yang terkena korban banjir. Siap. Paket sembako ini nanti akan dibagikan ke 35 perusahaan dengan pembagian secara simbolis kepada para pekerja di PT Nikorama Citra Tobacco. Nantinya paket sembako akan disalurkan lewat pengurus organisasi serikat pekerja masing-masing perusahaan. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Hanglatan Tahun Baru Imlek di Kota Kretek digelar sederhana. Berbeda di berbagai wilayah yang tampak gemerlap dengan pasar rakyat, Kelenteng Hok Hien Biu hanya menyelenggarakan sembahyang tengah malam tanpa ada gelaran khusus mendekati Tahun Baru. Persiapan Tahun Baru Imlek di Kota Kretek berbeda di kota lain. Bisa dikatakan cukup sepi tanpa ada rentetan agenda, hanya ada gelaran perayaan Wigi yang digelar 8 Januari lalu. Hari berterima kasih kepada Dewan Bumi yang telah menjaga dan memelihara sehingga para umat Tridharma mendapat berkah yang melimpah. Selepas itu agenda kelenteng dilanjutkan dengan bersih-bersih patung dewa jelang perayaan Imlek. Masyarakat yang sembahyang di kelenteng ini saat Imlek sekitar 25 orang serta didominasi orang dewasa. Masyarakat lebih memilih merayakan di rumah masing-masing bersama keluarga. Meski begitu, euforia Imlek di kelenteng terasa dengan adanya lampion yang menghiasi atap kelenteng. Pergantian dilakukan setiap 1 tahun sekali. Pada perayaan Wigi tampak di bawah lampion terdapat nama perseorangan, keluarga maupun instansi dengan harapan dapat memperoleh keberuntungan sepanjang tahun.
Kalau sembahyang Imlek itu sini kan cuma merayakan lah, merayakan sembahyang jam 12 malam itu tanggal 22 Januari. Itu kan kalau Imlek itu kan bukan hari rayanya orang Kelenteng Pak, itu hari rayanya orang-orang Tionghoa semua itu merayakan. Soalnya Imlek itu kan seperti kalau orang Jawa ya Suro itulah. Kelenteng ini nantinya hanya menggelar sembahyang serta saling bersalaman mengucapkan gongsi fajai, serta makan bersama dengan harapan tahun ini membawa kesuksesan, keselamatan, dan ketentraman. Dari Kudus, Mutia Parasti, Lingkar TV, melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara. Tetap bersama kami. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Mengupas sejarah Indonesia yang penuh makna. Merdeka atau mati. Berbagai informasi sejarah yang ada di Indonesia, sejarah tradisional warisan bangsa. Semua terangkum dalam Aku Indonesia, setiap Senin sampai Sabtu jam 7 sampai jam 11 siang, hanya di Lingkar TV. Tidak hanya para pengguna, Polda Jateng beserta jajaran membasmi pengedar dan bandar yang cukup meresahkan. Puluhan pelajar dari SMP Negeri 1 Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, menjadi korban pencabulan oleh oknum guru agama setempat. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Amanda Soraya, inilah Jateng hari ini, setiap Senin hingga Sabtu jam 9 malam, hanya di Lingkar TV. Selamat siang pemirsa, bersama saya Galus Karkinanti. Inilah Jateng terakhirnya tertabrak truk dan terseret hingga belasan meter. Informasi-informasi terkini akan kami sajikan untuk Anda dalam Jateng terkini, setiap jam 12 malam hanya di Lingkar TV. Oke, kembali lagi di Ngami Ngobrol Inspirasi. Kini Kak Uns akan menemani sore Anda dengan topik-topik yang menarik. Adik, tak selamanya indah adik, kayak gitu ya. Ngopi, ngobrol inspirasi, setiap hari Selasa jam 3 sore hanya di Lingkar TV. Petualangan yang menarik sang pencinta kuliner. Mantul tetap, mantap rasanya pemirsa. Menikmati setiap makanan yang lezat dan mantap saat dihidangkan. Semua hadir di Wayai Kulineran, setiap hari Minggu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Jateng hari ini pemirsa. Belasan anak keturunan Tionghoa membasuh kaki orang tuanya di gedung Rasa Dharma Boen Hyantong Semarang. Dalam kegiatan membasuh kaki orang tua tersebut dikatakan sebagai wujud bakti kepada orang tua yang merupakan salah satu ajaran dari para leluhur Tionghoa. Momen haru dan sakral terjadi di gedung Rasa Dharma milik Perkumpulan Boen Hyantong Semarang pada Sabtu siang. Belasan anak dan orang keturunan Tionghoa membasuh kaki orang tua mereka. Hal itu sebagai wujud berbakti kepada orang tua yang telah berjasa merawat dan mendidik para anaknya. Para anak membasuh kaki orang tua lalu memberikan teh kepada orang tua sebagai wujud pelayanan. Ketua Yayasan Boen Hyantong Semarang, Haryanto Halim, mengungkapkan, kegiatan seperti ini merupakan wujud berbakti kepada orang tua yang merupakan salah satu dari 8 siau di ajaran Tionghoa. Siau pertama itu bakti kepada orang tua. Ya artinya wujud semacam ini. Tapi saya pun juga mengkritik jangan hanya bersujud saja, tapi bagaimana kita menjaga nama baik. Artinya perilaku kita di masyarakat juga dijaga. Bukan cuma bersujud saja, terus di masyarakat bikin kacau itu ya. Artinya tidak berbakti kalau saya. Usai membasuh kaki orang tuanya, para anak dan orang tua terlihat berpelukan dan saling mendoakan untuk kedua pihak.
Isak tangis pun tak dapat terhindarkan, momen membasuh kaki yang sakral membuat orang tua dan anak tersentuh hatinya. Diketahui membasuh kaki orang tua tersebut menjadi salah satu rangkaian dalam perayaan Imlek tahun 2023 di Gedung Rasa Dharma milik Perkumpulan Boen Hyantong, Semarang. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Setelah 2 tahun vakum, Pasar Imlek Semawis resmi dibuka kembali pada Jumat malam. Ribuan orang memadati kawasan Pecinan Semarang untuk menghadiri pembukaan Pasar Imlek Semawis. Tidak hanya warga Semarang, pengunjung dari luar kota dan juga turis mancanegara ikut menghadiri pembukaan Pasar Imlek tahun ini. Pada pembukaan Pasar Imlek Semawis Semarang, pengunjung terpantau membludak. Ribuan orang memadati kawasan Pecinan untuk menghadiri pembukaan Pasar Imlek yang sudah 2 tahun vakum karena pandemi COVID-19. Tradisi tuk panjang, buto atau tebu ditoto, dan juga terong susu menjadi penanda dibukanya kemeriahan Pasar Imlek Semawis Semarang. Diketahui pengunjung tidak hanya dari kota Semarang, melainkan dari luar kota dan juga turis mancanegara. PLT Wali Kota Semarang Heverita Gunaryanti Rahayu mengungkapkan bahwa gelaran Pasar Imlek Semawis ini dijadikan momentum sebagai penampilan warna serta harmonisasi antar etnis dan antar umat beragama yang baik di Kota Semarang. Harapannya yang pertama tentu kita ini kan bersama-sama menjaga kerukunan masyarakat. Kami menghormati masyarakat yang merayakan Hari Raya Tahun Baru Imlek ini. Yang kedua tentunya juga akan meningkatkan perekonomian masyarakat karena dengan adanya kegiatan-kegiatan ini masyarakat akan datang dan akan ada terjadi perputaran perekonomian. Yang ketiga adalah melestarikan budaya karena ini adalah salah satu di mana di Kota Semarang atau Semarang Lama ini kan ada kawasan Pecinan, Melayu, kemudian Kota Lama maupun Kauman. Sementara itu, Ketua Komunitas Pecinan Semarang untuk Pariwisata atau Kopi Semawis mengungkapkan, pada gelaran Pasar Imlek Semawis tahun ini dikembalikan ruh Cikaumeh ke Gang Baru Pecinan seperti dahulu kala. Ia berharap dengan gelaran Pasar Imlek Semawis yang meriah ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Pecinan. Yang saya senang kita mengembalikan juga simbol-simbol lama, misalnya tebu, terong susu, dan tuk panjang menjadi bagian dari perayaan Imlek yang tidak ada duanya di kota lain. Di kota lain nggak ada tuk panjang, di kota lain nggak ada hanebu sauyon, di kota lain nggak ada terong susu. Sementara itu, salah satu pengunjung Bibin mengaku terpukau dengan gelaran Pasar Imlek Semawis. Tidak hanya datang untuk berkuliner, ia mengaku datang untuk juga belajar budaya Tionghoa di Pasar Imlek Semawis Semarang. Ramai banget ya ternyata, kebetulan saya baru pertama kali sih ke Pasar Semawis di hari menjelang Imlek, jadi kerasa ramai banget dan antusiasnya masyarakat Semarang kayaknya juga seru. Kesini sama siapa Mbak? Sama teman-teman tadi mau kulineran. Dalam pembukaan Pasar Imlek Semawis Semarang dihidupkan kembali tradisi yang hanya ada di Semarang, yakni tuk panjang atau meja panjang, di mana tokoh masyarakat beserta warga dapat makan bersama di tuk panjang tersebut sebagai wujud kekeluargaan dan kedamaian. Dari Semarang, Fajar Mukti, Lingkar TV, melaporkan. Demikian Jateng hari ini, saya Amda Soraya dan seluruh kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.